Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari KJ 379 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Apa gunanya tawar hati, hanya menangis terseduh. Apa gunanya tiap pagi kita mulai berkeluh, jikalau kita bersedih, tambah berat beban salib. Jiwamu kau tenangkan, tabahkan hati yang sandu, yang Maha Tahu kau andalkan, kasih-Nya cukup bagimu. Tuhan telah memilihmu dan Ia tahu yang kau perlu. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan untuk hari ini di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, pimpin dan sertai kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dua Macam Dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah
dan banjir melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandainya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara, tema kita hari ini adalah Tuhanlah landasan iman. Saya akan mengawali renungan kita pada hari ini dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini diambil dari sebuah kisah, yaitu pertunjukan sirkus. Dan sirkus ini sangat terkenal sehingga banyak penonton yang berbondong-bondong untuk melihatnya. Dalam sirkus ini ada pertunjukan, yaitu orang yang berjalan di atas tali dengan ketinggian yang cukup tinggi dan tanpa mengenakan alat bantu. Dan banyak orang sudah tahu bahwa orang ini memang bisa melakukannya. Dan tiba saatnya ketika orang ini giliran untuk mempertunjukkan keahliannya. Sebelum memulainya, seorang ini bertanya kepada seluruh penonton, apakah Bapak Ibu penonton semuanya percaya kalau saya akan berjalan di atas tali ini dan berhasil sampai ujung? Dan semua penonton dengan semangat mengatakan, percaya, kami percaya. Lalu pemain ini juga mengatakan, apakah semua penonton Bapak Ibu yang hadir di sini percaya kalau saya akan berjalan di atas tali ini, menggendong orang, dan saya berhasil melakukannya? Dan semua penonton dengan semangat, dengan tepuk tangan mengatakan, kami percaya. Kami percaya bahwa Anda akan berhasil berjalan di atas tali itu dengan menggendong orang. Tiba giliran pertanyaan yang ketiga. Orang ini mengatakan, siapakah orang yang mau saya gendong untuk melewati tali ini bersama-sama dengan saya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba suasananya hening. Orang hanya saling berpandangan. Dan mereka tidak ada yang mau. Entah mereka ragu dan mereka tidak percaya atau bagaimana. Di tengah-tengah keheningan ini, ada anak yang berlari menuju orang itu dan berkata, Pak, saya mau digendong dan saya percaya Bapak bisa melakukannya dan Bapak bisa berjalan di atas tali itu sampai ujung sana. Bapak, Ibu, dan saudara, tiba-tiba di tengah-tengah keheningan ada seorang anak yang berlari menuju orang itu dan dia mau untuk digendong. Dan benar, Bapak ini dengan penuh semangat dan anak ini percaya kepada orang itu, lalu anak ini digendong dan Bapak ini berjalan dengan penuh percaya diri sampailah mereka tiba di ujung tali itu dan mereka selamat. Tepuk tangannya berbeda, Bapak Ibu. Mereka antara ragu-ragu, terpesona atau apa ketika mereka berhasil dari satu tali menuju ke ujung tali yang lain. Bapak Ibu, kisah ini menarik. Ketika kita membaca tadi, dari bacaan kita Lukas tadi, dikatakan Tuhan Yesus mengatakan begini. Di ayat yang 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan yang aku katakan.
Apakah kita seperti penonton sirkus tadi, hanya percaya tetapi ketika diajak dan tidak ada yang mau merespon? Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama kepada kita, mengapa kamu hanya mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apapun yang aku katakan? Apa jawaban kita ketika Tuhan mengatakan begitu? Untuk apa kami berkata Tuhan, Tuhan? Untuk apa kamu datang kepadaku, tetapi kamu sendiri tidak mau melakukan apa yang aku katakan? Bukankah ini perkataan Tuhan Yesus yang tidak main-main? Apakah kita hanya terdiam dan melihat semua keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Kita hanya datang kepada Tuhan dan hanya sebagai penonton, tidak merespon apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ada banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita. Ada banyak kekhawatiran yang menyelimuti kehidupan kita, sehingga tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Kita sudah datang kepada Tuhan. Kita hanya mendengar cerita orang bahwa Tuhan itu luar biasa, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi, apakah kita melakukan kehendak Tuhan? Mengikut Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar kita datang dan mendengar apa yang dikatakan Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apapun. Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya. Lalu, apa istilah yang dipakai Tuhan untuk kita? Dari bacaan kita ada sebuah kisah seperti orang yang mendirikan rumahnya, tetapi dengan pondasinya adalah batu, sehingga badai dan gelombang hidup menerpa. Rumah itu akan tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketiga hal ini kita datang, kita mendengar, dan kita melakukan. Kita tidak bisa memilih salah satu dari ketiga-tiganya. Adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita menyangka bahwa kita hanya sekedar beragama, kita hanya sekedar mengikut ibadah, mendengar, tapi tidak melakukannya, kita tidak akan pernah mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tentunya kita menipu diri sendiri ketika kita tidak melakukan. Bukankah kita sudah tahu, tanpa melakukan firman Tuhan, iman kita adalah kosong. Ketika badai datang, ketika segala pergumulan melanda kita, ketika gelombang dunia yang begitu dahsyat menerpa kita, maka lemahlah kita, maka robohlah kita. Bukankah setiap perkataan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita percaya kepada Tuhan hanya sekedar kata-kata, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan menolong kita? Bagaimana mungkin kita akan merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa ketika kita hanya sekedar mendengarkan saja? Apa yang dirasakan anak tadi ketika dia digendong oleh orang yang berjalan di atas tali? Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu siapakah anak itu? Anak itu adalah anaknya yang berjalan di atas tali. Mengapa dia begitu yakin? Karena dia sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan oleh bapaknya. Dan bapaknya tidak akan mencelakai anaknya. Dengan keahliannya dia berjalan dengan yakin dia sampai di tempat tujuan.
Bukankah Tuhan kita luar biasa? Tuhan yang menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Bukankah Dia batu penjuru? Maka tidak akan goyah iman kita. Orang yang mendengar dan melakukan, mereka bagaikan rumah yang dibangun di atas batu. Mereka adalah orang yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh ibadahnya. Seperti orang yang menggali dalam-dalam. Menggali untuk membuat pondasi rumah itu. Dan ia menemukan pengharapan di dalam Kristus. Kristus sang batu zaman yang tidak ada yang lain yang menjadi dasar kehidupan kita. Kristus adalah dasar iman kita yang tidak ada yang lain yang sekokoh Dia. Ketika badai gelombang menghempas kehidupan kita, maka kita tetap berdiri teguh. Sebab Tuhan sebagai landasan kita dalam masa-masa sulit seperti ini. Percayalah kepada Tuhan, Dialah sang batu zaman itu yang menjadi landasan iman kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Oma, Opa, Papa, Ibu, mari teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur atas berkat dan kasih-Mu kepada kami dalam sekolah kami. Kami bersyukur untuk kenaikan kelas yang Engkau berikan kepada kami. Meskipun kami sekolah dan belajar dari rumah kami masing-masing, berkatilah guru-guru kami yang dengan sabar mendidik kami di sekolah. Kami juga akan memasuki sekolah kami minggu depan kiranya. Tuhan juga memberkati kami. Meskipun kami juga masih belum bisa bertemu dengan kawan-kawan kami karena kami masih sekolah dari rumah. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang tercinta. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan sukacita selalu dalam menghadapi segala persoalan hidup yang mencemaskan kami semua. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami, mencukupi kehidupan dalam keluarga kami. Tuhanlah yang menjamin keluarga kami, sehingga kami semua selalu bersyukur dan bersukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Oma, Opa, dan Opa kami. Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan dan sukacita selalu, hingga Opa Oma kami juga senantiasa merasakan kasih dan cinta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau senantiasa memberkati kami. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin.
Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan senantiasa menjadi penerang dalam setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah setia kepada Tuhan dan wartakanlah kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 379 ayat yang keempat, 5, dan yang ketujuh. Padanya ada sukacita, nantikan saja waktunya. Bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong segera. Ia beri berkat penuh yang tak terduga olehmu. Jangan kau sangka bahwa Tuhan kan meninggalkan anaknya, dan bahwa hanya kemujuran, tanda dan bakti kasih-Nya nanti bagimu nyatalah betapa agung maksud-Nya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan kita, doa kita pada hari ini sudah selesai. Dan biarlah seperti pujian yang kita naikkan tadi, yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang tak berhenti berharap kepadanya, itu yang akan mendapatkan ketenangan. Karena Tuhanlah landasan hidup kita dan bukan pasir dasarnya. Kiranya ini selalu menguatkan kita dalam melakukan segala pekerjaan kita, aktivitas kita, bermasyarakat kita, di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua.